ya as a professional trader yang bisa sharing-sharing juga atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada company yang hari ini akan kita diskusi bareng. Dan terima kasih juga kehadirannya untuk Pak Ray selaku Direktur Utama dari PT Astrindo yang kita lebih kenal dengan ticker BP, dan juga ada kehadiran Pak Michael dari PT Astrindo juga, Sentra Infrastruktur TBK. Terima kasih untuk waktunya. Dan hari ini kita podcast yang hari ini akan di-record, nanti tentunya akan kita upload ke beberapa channel dari social media kita, baik itu dari di YouTube @ciptanana_bluechip, dan juga nanti di Instagram ataupun nanti di Spotify, seperti itu. Dan podcast hari ini berdurasi sekitar 45 menit hingga 60 menit ke depan. Dan mungkin kita akan langsung aja berdiskusi santai bersama Pak Ray dan juga Pak Michael. Dan mungkin dari Pak Ray atau Pak Michael mau ada sharing terkait company presentation atau langsung sifatnya Q&A atau seperti apa, Pak? Menurut saya kalau kita bisa langsung Q&A, jadi kita tahu apa yang market pasar topiknya apa yang lagi diinginkan kita bicarakan, daripada kita cuman kasih presentation yang mungkin banyak uh, anak-anak pasar sudah kenal. Oke, oke Pak. Mungkin kita sudah mengumpulkan juga nih beberapa pertanyaan yang memang kita juga sudah open question juga di our social media, dan banyak juga teman-teman followers yang pengen tahu nih dengan kondisi dari BP sendiri saat ini gimana Pak setelah merampungkan akuisisi saham di PTT Mining Ltd Hong Kong, Pak. Mungkin pengen tahu juga Pak ceritanya. Oke, sejak tanggal 15 Februari kita selesaikan acquisition dari PTT Thailand, aset-aset coal mining batubara di Jembayan, UP di Indonesia yang lagi operasi. Tahun lalu sudah mencakup 6 ton. Tahun ini kami kira bisa 6 juta, tapi karena ada beberapa hal-hal yang administratif sama operational, mungkin nggak sampai 6 juta, 5,5. Salah satu PR yang dikasih kita oleh PTT, terutama land acquisition. Jadi setengah tahun yang lalu PTT sudah berhenti akuisisi tanah secara investasi, karena 2,5 tahun yang lalu mereka sudah dari headquarters sudah ambil keputusan untuk jual Jembayan. Jadi dari 2,5 tahun sampai sekarang atau Februari, PTT tidak melakukan acquisition tanah. Nah, itu PR pertama dan PR itu paling penting untuk kita untuk atasi. Jadi dari mungkin 1.600 hektar yang kita incar sampai sekarang udah, so itu salah satu proses yang mendelay target mining. Jadi tahun ini nggak sampai 6 juta, tapi mungkin sampai 5,5. Tahun depan, karena kita sudah ambil cukup banyak tanah baru, 6 juta sudah target, tapi internally mungkin lebih dari 6 juta. Dan selanjutnya kita memang mau jadi agresif sekali untuk menambang batu bara. Jadi minimum target tahun depan 6 sampai 6,5, atau kalau bisa 7, tapi 2 tahun lagi at least 6,5, mungkin sampai 7,5, and on and on. Jadi ada phase expansion di Jembayan. Belum hitung yang 2 aset yang sekarang masih belum jalan, itu Sebuku dengan calorie coal yang lebih tinggi daripada Jembayan, dan Penajam. Penajam itu memang masih greenfield, dan itu kalori lebih rendah dari Jembayan. Jadi itu dua yang belum termasuk dalam
production target yang sekarang sampai 7 juta. Oke. So untuk sementara Oke. sekarang kita fokusnya 100% untuk land acquisition. At the same time karena harga batu bara lagi turun, kita lagi cari beberapa cara untuk menurunkan harga cost tambang. Ko Bernard mau tanya sesuatu? Selamat sore Pak, terima kasih atasnya. Kenalkan saya Bernard Pak, dari salah satu community yang betul bekerja sama dengan Cita Dana Blue Chip Pak. Jadi saya ini sebetulnya agak sedikit penasaran nih Pak. Kan sebelumnya BP ini lebih banyak bekerja sebagai kontraktor ya Pak, yang lebih spesifiknya kontraktor untuk konveyor di KPC ataupun di Arutmin ya Pak ya, kalau saya nggak salah sebelumnya. Betul. Nah ini kira-kira salah satu keputusan strategik Bapak untuk menjadi pemain tambang ini tuh kenapa ya Pak ya? Kenapa Pak tiba-tiba shifting yang biasanya Bapak specialize on kontraktor, sekarang Bapak mau nambang sendiri nih. Nah, terkait dengan hal tersebut kan kita tahu nih bahwa PTT Mining ini diakuisisi pada saat harga batubara peak. Nah, apakah harga PTT Mining ini diakuisisi dengan at premium pada waktu batubara peak atau at discount Pak? Kalau misalkan at discount ini kira-kira seberapa signifikan sih kira-kira dibandingkan dengan perusahaan lain yang besarnya sebesar PTT gitu, Pak? Oke, mungkin saya jawab yang pertanyaan kedua mengenai pricing dan harga acquisition pas lagi peak. Sebetulnya kita mulai acquisition ini bulan September tahun 2021. Harga batu bara masih sekitar $80 per ton. Jadi memang tidak ada hubungan sama fluctuation coal prices. Karena coal price tinggi, kita incar banget mau beli tambang batu bara. Nggak sama sekali. Jadi waktu kita memang ada keputusan untuk coba membeli, karena mungkin betul sama Pak Bernard bilang, kita bukan player coal. Jadi ini 100% opportunistic, dan itu opportunistic karena strategically kita memang mau upstream dan downstream. Tapi untuk answer pertanyaan apakah harga kita yang beli peak pricing, sebetulnya enggak. Jadi waktu kita ada penawaran pertama di bulan Desember 2021, harga coal masih belum kemana-mana. Dan memang kita sedikit agresif cara valuation, karena sebagai former banker, jadi saya former investment banker, Pak Michael Wong, CFO, dia former commercial banker, terus Pak Andreas, dia juga former commercial banker. Kita lihat ini bukan cara mining company, tapi cara valuation dari pihak keuangan. Memang ada valuation untuk mining, tapi untuk tambah BP. Nah, karena kita udah mindset agresif dan lebih dari pure coal mining, penawaran awal itu memang di atas pasar. Dan waktu round pertama, memang harga tawaran kita di atas yang lain. Waktu itu PTT juga nggak kenal siapa sih BP, bukan mining company, bukan batu bara company, tapi yang lebih dari 10 bidders dan 10-10-nya in mining, kita stand out. One round bid menurut Credit Suisse waktu itu jadi 2 rounds, karena harga kami emang di luar pikiran yang lain. Terus yang kedua, kalau nggak salah PTT juga mau lebih banyak due diligence tentang
BP, siapa BP, siapa pemegang saham, siapa managers. Jadi ada 3 bulan tambahan untuk mereka sendiri mau due diligence, karena dari PTT sendiri mereka kan perusahaan BUMN Thailand. Jadi tidak boleh jual barang seenak aja just because harganya tinggi mau jual ke BP. Mereka mau tahu persis itu BP siapa dan track record BP apa. So kita harus ada 2 ronde lagi. Ronde pertama, ronde kedua itu lebih ke teknik. Jadi background kita, keuangan kita, ini kita banyak macam-macam yang PTT mau tahu. Bukan hanya BP sendiri, tapi semua bidders yang lolos ronde pertama. Terus habis itu kita lolos lagi. Tapi pas lolos kedua itu harga batu bara udah mulai naik. Ronde ketiga kita memang ada keputusan internal. Do we want this asset? Do we really want this asset? Apakah kita serius mau ambil? Karena dari conversations antara kita sama PTT, kayaknya PTT suka apa yang mereka tentang kami. Jadi menurut mereka bid kami itu dari semua bid yang mereka lihat itu paling profesional. Dan kita talk seperti apa, tapi tiap bukan masalah, tapi tiap work stream, misalnya keuangan, accounting, technical, kami hire third party consultant. Untuk accounting ada 2, jadi ada Pricewaterhouse, ada Ernst & Young. Kita juga minta consulting dari perusahaan asuransi luar negeri. Kita minta technical consultant dari lokal sama luar negeri. Jadi ada 2. Untuk keuangan, kami sendiri gabung dengan grup regional financial consultant. Jadi semua pertanyaan, semua dokumen yang kami kirim, lawyers, waduh, forget the lawyers, sudah mahal banget. Itu secara desain itu sangat profesional. Jadi ada pertanyaan gimana itu 100% based on due diligence kami. Jadi ada pertanyaan ini karena ini, ada pertanyaan ini karena ini. Jadi itu sangat lengkap. Jadi pas yang ketiga, memang sudah bayar banyak untuk consultants. Kita management rugi kalau kita memang nggak push the envelope untuk valuation. Kebetulan harga lagi naik, jadi biarpun harga lagi naik, kita fix Newcastle 110 long. Harga waktu kita terakhir bid di Juni itu Newcastle udah di atas 200, 250, terus naik sampai 100. Tapi itu sesudah kita tender bid terakhir. Jadi harga yang kita bayar sebetulnya itu based on Newcastle 110. Hari ini memang Newcastle 110, tapi 150 itu untuk tahun lalu. Jadi harga tahun ini 130, tahun depan 100. Jadi ada downward trend in prices. Kita memang nggak minta harga tinggi. Terus setelah itu harganya turun sampai at the end Newcastle kita ambil di harga 80-an. So untuk the question apa harga yang wajar ya, 150, 130, 180 long term. Jadi nggak terlampau tinggi.
dibuktikan pas di Februari kita kan nawar hampir 400 juta, 170-an. Bulan Februari bayar, bulan March kita sudah bayar balik ke bank 100 juta. Jadi tinggal less than $300 million di loan yang kita raise for the acquisition. So untuk sekarang gearing level nggak terlalu besar untuk Jembayan, and it's comfortable biarpun harga turun karena kita memang ada ekspektasi harga turun. Jadi cash flow it's still okay. Apalagi sekarang 130 Newcastle, we're doing fine. Untuk strategi, karena kenapa kita beli coal mine, kita memang nggak player di coal. Memang kita kedepannya fokus in downstream. Downstream, tapi harus ada related to existing operations. Jadi existing operations kami itu di logistics, conveyor system, sama pelabuhan, ports. Apa yang ini dua yang kita bisa manfaatkan in the future. And at the same time, understanding bahwa in the future itu economy akan move more towards green. Sedangkan kami emang nggak own coal, tapi we handle coal. Kita emang the whole business itu surrounds around coal. Jadi yang strategi kita itu ambil coal, convert coal to industry yang less carbon pollutive. Jadi memang kita nggak akan tinggalin coal 100%, tapi kita mau reduce carbon emissions dari coal. Pasti lebih dari 30% dari permintaan keharusan pemerintah, tapi more than 50-60% reduction in coal emissions dibandingkan coal dibakar untuk power. Kita mau convert coal untuk gas. Carbon yang keluar dari proses gasification itu kita ambil capture, inject ke bumi. So our long-term goal kalau kita mau downstream harus ada upstream. Belajar mungkin dari Pertamina sama Bukit Asam. Pertamina mau beli gasifikasi coal. Bukit Asam mau supply batu bara. Tapi karena dua pihak ini ada competing interest, dan kalau coal price tinggi, Pertamina sakit. Kalau gas price turun, gasification gak make sense. Jadi kita realize ini dua harus satu perusahaan. Makanya kalau kita mau gasifikasi atau convert coal harus pegang dua-duanya. Jadi kalau marketnya lebih tinggi coal, we could offset the margins or subsidize the margins with the downstream. Then reverse. Kalau harga gasification lagi tinggi atau turun, we'll play with the downstream margins. Jadi ini dua-duanya harus dipegang satu perusahaan, or else it won't work. Now that's the big strategy. Kenapa kita mau go upstream beli coal? Luckily, kebetulan banget harganya naik. Kita dapat windfall profit yang cukup besar, dan semua downstream project kita memang bisa akselerasi sekarang karena ada banyak uang masuk dari batu bara. Harusnya kita harus nunggu 5-7 tahun untuk invest di downstream, tapi karena harga batu bara segini tinggi, kita sudah mulai conceptual plan untuk downstream. Jadi for the next 1-2 years, BP akan fokus ke downstream. Ada beberapa proyek yang kita lagi kerjain sekarang, ada hubungan sama coal secara power supply, tapi downstream coal, downstream gas. Ada juga gasification sama
gas biasa, minyak dan gas bumi. Kenapa minyak dan gas bumi? Karena kita harus belajar. We really have to learn what the market is for natural gas. Jadi memang rencana kami itu untuk pilot projects di gas dulu. At the same time, we bangun the infrastructure for gasification. I hope Oke, that terima kasih, Pak. answers your question. Iya, Agak panjang. jadi penjelasannya luar biasa banget, Pak. Jadi memang arahnya untuk akuisisi upstream ini lebih ke arah strategik untuk menuju ini ya Pak ya, downstream ke depan dan menuju green energy, yaitu gasifikasi coal ini betul. sendiri ya Pak ya. Mungkin kurang lebih sama seperti rencana yang akan dilakukan oleh Bumi ya Pak ya, yang mungkin sempat juga dikerjakan di area BP juga ya, kan area KPC juga sempat mau ada proyek gasifikasi bumi, gasifikasi coal. Yeah. Nah, kalau ini kan juga terkait juga dengan Arutmin nih Pak, dan saya dengar-dengar kan memang dulu sempat ada rencana dari BP untuk melanjutkan akuisisi ke Arutmin sebesar 10%. Nah, apakah ini masih menjadi pipeline utama, ataukah setelah akuisisi PTT dirasa upstreamnya udah cukup dan sekarang benar-benar concernnya adalah ke downstream untuk gasifikasi ini, Pak? Oke, kalau sebetulnya akuisisi 10% di Arutmin itu nggak ada hubungan sama strategi. Itu 100% hubungan dengan balance sheet reassignment. Jadi waktu harga batu bara turun tahun 2014, 15, 16, kita ada sedikit masalah sama Arutmin karena mereka loss making dan tidak bisa bayar services kami. Jadi itu membengkak lebih dari 100 juta US daripada kita negosiasi untuk debt for equity swap. So 10% itu dinilaikan di harga Arutmin sekitar 1,2 billion US. Jadi 10% itu sama dengan receivables kami dari Arutmin. Jadi 120 kami dapat 10% saham. Ini 120 accounts receivable di cover. So buku kami juga lebih bagus karena nggak ada receivables yang sangat tinggi dan nggak akan dibayar 100 juta lebih dolar. So negosiasi Pak Michael Wong emang yang spearhead that karena akan susah minta 100 juta lebih dari Arutmin, mendingan kita dapat saham saja. Oke, jadi lebih sifatnya debt to equity swap ya Pak ya. Yes. Nah, kalau boleh tahu Pak, dengan kondisi coal yang terus turun ini, ya kita tahu sekarang udah mulai bottoming ya Pak ya. Hopefully ini udah bottom. Kira-kira average selling price berapa sih Pak BP ini comfortable dengan harga coal yang sekarang? Dan saya mungkin sedikit nggak update, PTT ini sebetulnya bermain di harga berapa sih Pak? Dan kira-kira dengan harga Newcastle yang saat ini dan dengan adanya royalti yang baru seperti saat ini, kira-kira HPP BP ini expected di berapa sih? Seperti itu Pak. Kita untuk ASP itu datang dari 3 source. Satu source yang paling merugikan perusahaan, tapi karena itu memang semua perusahaan batubara harus support, itu domestic market obligation. Jadi minimal 25% dari total production itu harus jual ke local Indonesian buyers, terutama PLN atau PLN subsidiaries or affiliates yang pakai untuk power supply. Nah, itu 25% dipatok harga Newcastle at $70. Karena GAR kami bukan sama dengan Newcastle 6.322 kilocalories. GAR kami di 5.500 sampai 5.200 around that.
Jadi net revenue to Jembayan itu sekitar $56 satu ton. Sedangkan cost hari ini itu 90-an dolar. Jadi tiap ton kita jual ke PLN kita rugi besar. Tapi memang semua perusahaan harus begitu. Nah, kenapa harga cost kita segitu tinggi sekarang? Karena kita memang strategy wise mau ambil sebanyak mungkin high cost coal. Misalnya waktu 2,5 tahun yang lalu ada JORC Report Jembayan itu menilaikan total reserves, recoverable reserves itu sekitar 100 juta ton. Nah, 100 juta ton itu based on Newcastle price of $85 satu ton. Jadi kan Newcastle sekarang jauh lebih di atas itu. Kita ambil opportunity sekarang untuk nambang high cost coal yang di luar JORC Report. Jadi hampir semua coal yang kita nambang dari tahun lalu sampai sekarang itu di pit lama. Ada dua pit yang strip ratios itu sangat tinggi. Jadi misalnya the JORC Report itu assume strip ratio sekitar 12 tons overburden satu ton coal. Nah sekarang these two pits itu very high teens strip ratio. Tapi kalau kita nggak ambil sekarang, in the future ini coal pasti hilang karena uneconomical. So that's why cost kita memang tinggi karena kita memang masih ambil high cost coal yang strip ratio sangat tinggi. The minute kita stop the mine, jadi yang strip ratio yang high teens, jadi we go back to normal strip ratio sekitar 12,5. Nah, once strip ratios turun ke situ, harga mining cost turun juga. Bisa back to normal at around berapa ya? $70-60 per ton. Dan semua mine yang baru untuk tahun depan itu strip ratios memang akan segitu. Jadi longer term we're not worried about cost today karena memang management sudah ambil keputusan ambil coal sebanyak mungkin high cost coal karena harga di luar yang non domestic kita memang ASP yang di luar negeri masih $150 per ton. So untuk sementara we're okay. Jadi secara keseluruhan ASP average-nya di berapa Pak kalau boleh tahu? Dengan DMO yang jual Sekarang rugi tahun segitu ini banyak. ya sekitar 150. ASP-nya 150 Pak. Di kuartal 1 sampai 150 Ini average kan? Iya, kuartal average. 1 kan lebih tinggi. Karena kuartal 1 Kuartal 1 harga kemarin masih tinggi. Oke. Nah, itu tadi dengan cost $90 per ton itu udah include royalty ya, Pak ya? Itu hari ini. Udah Kenapa? include royalty ya? Udah include royalty Oh ya? ya, semua. Everything. Oke. Ya, memang relatif ini ya, Pak ya, lebih high cost dibandingkan dengan perusahaan yang lain ya, Pak ya. Karena memang ini yang Bapak tambang adalah high cost coal, mumpung coalnya lagi mahal sehingga masih ekonomik untuk dibuang gitu ya, Pak ya. Strateginya seperti itu ya. Betul sekali. Oke, berarti Jadi kalau ini Pak Bernard. opportunity yang nggak bisa we believe nggak bisa di replicate di future. Jadi ambil sebanyak mungkin sekarang, and then udah, because it's free coal. Sebetulnya free coal for us. Dan tiap ton kita ambil yang high cost tidak menurunkan JORC reserves kita. Iya, bagus Pak. Oke, jadi Sorry, Pak Mike tadi mau jawab? Oke. Ya, boleh WA ke saya deh. Ya. WA dulu Pak, saya lagi. Ya, thank you. Sorry, Pak Bernard tadi. Ini saya kesulitan nih videonya nggak mau nyala. So anyway, suara saya kedengaran? Aman, Pak. Aman Pak, Ya, kedengaran. oke. Jadi
mungkin saya ingin, sorry, Pak Ray, maybe I'd like to add a bit. ASP Pak ya. Kebetulan itu kami ya memiliki kan kontrak jangka panjang dengan berbagai buyer, ya kan. Nah, di mana kita punya two biggest buyer itu, yaitu satu dari Taiwan Power dan satu lagi dari Vietnam. Taiwan itu ada 1,5 juta ton ya, per tahun, sedangkan yang Vietnam itu ada 1,1 juta ton. Nah, itu harganya kami dapat sangat bagus. Jadi contohnya yang Vietnam itu on harga Newcastle minus 5%. Ya. Sedangkan yang Taiwan yang 1,5 juta itu kita dapat harganya based on JPU yang sangat closely linked dengan Newcastle. Nah, artinya dari kedua buyer ini saja, jadi totalnya sekitar 2,6 juta ton ya. Sorry, 1,5 plus 1,1 ya 2,6 juta ton. Itu hampir setengah dari kita punya produksi per tahun gitu. Actually ya sepertiga lah ya. Nah, ini sangat membantu dalam hal untuk menaikkan kami punya average sale price yang tadi Pak Ray bilang itu. In fact, baru saja kemarin saya ada hitung, itu kita punya average sale price selama 6 bulan pertama itu sekitar $160. Seperti gitu Pak. Nah, makanya meskipun kita Itu second punya half 2022 ya Pak ya? Sorry. first half 2023 Pak. Oke, oke, oke. Iya, ya jadi di mana kita punya cash cost sekarang average mungkin sekitar 90-an. Jadi kita punya margin masih sangat bagus di saat ini, Pak. Gitu. Ya. Oh, nice ya Pak ya. Jadi dengan penurunan Newcastle di kisaran 130 ini sebetulnya Bapak masih cukup relatif aman ya, karena SP Bapak Masih. udah terkunci di 160-an ya. Iya, betul, Oke, oke, oke. sangat aman Pak gitu. Ya, dan anyway berdasarkan obrolan saya dengan berbagai cold trader ya, sepertinya general consensus in the market itu ini price sudah bottoming. Ya, jadi ya harapan kami sih nanti second half ini, terutama fourth quarter nanti tahun ini Pak, harusnya sih cenderung untuk meningkat. Ya mungkin nggak sampai ya 300 sekiannya itu sih memang unsustainable terus terang Pak. Ya tapi kalau Iya, iya. di atas 100 itu sih saya cukup yakin sih akan bisa gitu. Oke, berarti cukup confidence ya Pak ya kalau kita mengasumsikan bahwa laporan keuangan first half 23 dari BP yang nanti bakal keluar, kemungkinan ini juga obes ya Pak ya. Berarti ada further growth yang Oh diekspektasikan iya untuk itu sih ya berkembang dan baik ya, itu dari ASP maupun volume ya Pak ya. iya dan kebetulan juga kan yang untuk laporan keuangan kami yang first quartal itu kan sebetulnya hanya konsolidasi 2 bulan Pak atas aset Sakari ini yang kami akuisisi gitu. Jadi nanti yang di first half of this year kan berarti kami sudah bisa mengkonsol 5 bulan. Nah, harusnya efeknya lebih kelihatan lagi gitu. Oke, oke. Jadi ya cukup nyaman lah dengan kondisi yang sekarang, dengan average selling price yang sebetulnya di bawah pun itu udah memberikan turnaround condition bagi BP yang cukup signifikan ya Pak ya. Iya, Pak Renat. Ya, seperti gitu. Ya, jadi and also jangan lupa Pak ya, sebelum pandemi itu kalau harga batu bara saja 80 aja sudah semua coal miner saya rasa sudah sangat happy gitu. Nah, dengan harga sekarang sih ya tetapnya masih di atas historical high sebelum pandemi Pak gitu. Nah, kalau untuk ini Pak, kan tadi memang DMO kita mau nggak mau ya. Dan saya rasa BP memenuhi 25%-nya itulah. Efek BLU sendiri bagi BP ini harusnya apakah signifikan atau enggak ya? Ya, jadi gini, kalau DMO itu kan kewajiban ya Pak ya. Maksudnya kan setiap coal miner itu Betul, betul, betul. untuk Betul. memberikan kontribusi lah kepada negara. Dan tentu ya kita ya harus melaksanakan Betul. gitu. Nah, memang secara finansial ya impact-nya cukup ya bisa dibilang cukup besar sih Pak. Ya contohnya dengan kalau DMO itu kan dipatok di $70
ya kan, itu untuk gas 6322. Nah, kalau kita ambil di adjusted ke kita punya coal yang 5.400 kira-kira average, itu kan berarti kita dapat harganya, sebentar, sorry, 70 kali 54, berarti kita jualnya kalau domestik kan sekitar $60, Pak. Artinya dengan cost kita yang 90, ya per ton yang kita jual ya otomatis pasti rugi, yaitu rugi berarti $30 per ton. Nah, kalau kita jual let's say 1,5 juta, ya memang dari demo kita pasti rugi 45 juta sih, gitu. Nah, tapi kembali lagi, ini sesuatu yang memang diwajibkan untuk semua perusahaan tambang batu bara. Jadi ya paling enggak semuanya sih sama, gitu Pak. Nah, apakah ada ini Pak diekspektasikan dari BLU pemerintah ini sedikit memperbaiki kinerja terhadap Kalau jual rugi DMO BLU ini Pak? itu, Atau nah memang kita kan belum tahu pernah ya. diharapkan? Iya, kalau BLU itu kan memang berita sih bilang bahwa kelihatannya akan segera diimplementasikan di second half ini, tahun ini. Tapi kan belum ada kepastian yang saya tahu Pak ya. Gitu. Cuma tujuannya BLU itu sebetulnya bukan untuk apa namanya. Jadi lebih untuk leveling the playing field supaya semua penambang batu bara itu istilahnya tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan Pak, gitu. Ya, jadi kalau dari sisi kinerja, menurut saya sih tidak ada efek banyak sih kalau untuk tambang seperti kami ya. Oke, oke. Ya, Berarti ya kan memang konsep BLU itu bagi penambang yang supply minimal 25%, ya berarti kan kami selalu berusaha untuk mensuplai minimal 25% dari produksi. Nah, dengan adanya konsep BLU, jadi kalau kita supply 30% pun, 40% pun, ya kita tidak dirugikan, Pak. Karena effectively yang di atas 25% itu kita akan bisa jual dengan harga market, yaitu HBA. Gitu. Nah, tapi bagi para penambang yang istilahnya nakal, yang tidak mensuplai minimal 25, nah itu mereka kena penalti. Itu. Kalau sekarang ini kan tidak, Pak. Jadi mereka yang istilahnya nakal, mereka cuma jual demo 10%, ya paling mereka cuma bayar penalti berapa sih sekarang ini, gitu. ya, ya. Nah, berarti kan tadi kalau boleh di breakdown 30% dari market BP itu kan Taiwan Power dan di Vietnam ya Pak ya. Tadi 2,6 juta ton per tahun ya dari Oke. Dan 25% DMO. Nah, ya. berarti sisa 45%-nya Pak, apakah Nah, ini uncontract sell atau memang ada seperti apa mungkin? jadi kita juga punya kontrak selain yang dua tadi itu tentu Pak, ya kan. Cuma memang relatif size-nya lebih kecil-kecil. Jadi kita juga ada kontrak dengan contohnya Glencore, ada juga kontrak dengan J-Power, dengan Filipina dan sebagainya. Cuma memang yang tadi yang dua itu kebetulan harganya yang bisa dibilang sangat bagus lah, ya, karena memang marketnya beda Pak. Nah mungkin perlu juga saya sampaikan, kebetulan kalau batu bara yang spek kami ini, itu memang marketnya idealnya itu memang daerah situ, itu daerah Jepang, kalau Vietnam kebetulan itu memang untuk supply ke pembangkit yang dibangun oleh Marubeni juga Jepang juga segitu. Yang di Taiwan juga sama. Nah jadi memang batu bara kami itu lebih paling suitable ke market seperti itu. Makanya kenapa kita membesarkan kontrak yang daerah sana, karena harganya pasti lebih bagus. Nah kalau kayak misalnya nih dengan India, dengan China, nah itu kebetulan memang spek batu bara kami ini agak kurang sesuai, karena kalau market itu kan mereka lebih melihat ke harga daripada spek gitu. Oke, baik-baik. Noted, Pak. Kita fokusnya di situ, Pak. Oke, berarti kalau boleh dibilang dari upstream bisnis ini kan Bapak dapat windfall lah dari akuisisi PTT yang kemarin Iya. baru 2 bulan dibukukan aja udah Iya, karena menghasilkan growth laba yang iya, sekian gede. betul. Jadi karena memang Apalagi waktu 5 kami bulan deal ya, Pak dengan, ya. ya, jadi waktu kami deal dengan mereka itu sesuai agreement. Jadi meskipun akuisisi baru terjadi di bulan Februari tahun ini, tapi efektif economic interest-nya
itu sudah di-fix di per 1 Juli 2022. Artinya semua penghasilan lah atau cash yang di-generate itu menjadi milik buyer, yaitu menjadi milik kami pada saat kami akuisisi. Gitu. Jadi jujur kalau kami sih merasa bahwa ini it was a very good acquisition untuk Astrindo gitu, dan it's like apa sih, deal of the century lah, nggak akan dapat lah tambang sekian murah lagi. Apalagi dengan harga yang lagi bagus-bagusnya saat itu. Gitu. Oke. Nah, dengan kondisi yang bagus seperti ini kan tadi yang benar juga akhirnya pinjaman bisa dibayar lebih cepat sehingga sisa Oh, 300 billion ya oh, dari ya dari jadi 400 ya. Nah, dan awalnya proses gasifikasinya 432, kan jadi oke. ya kemudian langsung kita bayar 130-an, sekarang tinggal 300, di bawah 330 juta. Jadi ya 100 juta lebih udah kami bayar tuh Pak, langsung. Nah, untuk langkah strategi ke depannya Pak, untuk gasifikasi ini, apakah dari internal cash atau ada rencana untuk placement lagi, ataukah ada rencana untuk red issue Pak? Sorry, kepotong Pak. Iya, sorry. Oh Uh, ya, putus-putus ya Pak ya? enggak, tadi kepotong. Tadi kalau Oh, rencana oke. gasifikasi, kenapa Pak? Apakah ada rencana gasifikasi ini akan menggunakan kas internal, ataukah mungkin ada private placement lagi, ataukah Bapak ada rencana red issue Pak untuk pendanaan Oh, proyek ke depan ini? ya kami sih belum apa namanya strategize yang mengenai the financing portionnya itu. Tapi yang pasti sih pasti akan harus sebagian equity seperti biasa Pak. Sisanya dengan financing whether through placement lah atau ya mungkin bisa kita issue bond atau apa seperti gitu. Oke, jadi mungkin ini ya Pak ya, debt financing ya Pak ya, Iya, lebih prefer dikombinasi dengan equity financing ya. iya, pasti gitu. Oke. Nah, kalau antara debt dan equity financing Pak, dari manajemen sendiri lebih prefer mana nih Pak? Ataukah memang ya yang penting ada dana yang cukup Ya, buat mixnya debt itu or equity financing bagi manajemen sama. ya. Sebetulnya sih kalau menurut saya sih Pak ya, the mix antara debt dengan equity itu faktornya banyak sih Pak, dari profitabilitasnya atau expected profitability-nya projectnya sendiri, dari permintaan dari pihak atau institusi yang akan memberikan pinjaman, karena ada requirement juga gitu. Tapi yang saya tahu sih minimal biasanya ya 20-30% sih equity Pak. Oke, jadi kita bisa expect akan ada red issue lah ya Pak ya. Kalau memang targetnya gasifikasi ini 1-2 tahun ke depan, ya Belum tentu red issue sih Pak ya, karena kan belum tentu ya. yang banyak cash Pak di bagian. Gitu. Oke, Jadi oke. Noted, Pak. belum itu juga mungkin dari internal cash generation juga sih dari operasi. Oke, oke, oke. Noted, Pak. Noted, Pak. Jadi kemungkinan dari cash internal juga Iya, ya. Oke, mungkin balik lagi Pak, kalau dari saya sendiri Pak, mungkin tadi udah dijelaskan dengan sangat jelas dari Pak Ray dan juga Pak Michael, yang tentunya akan menjadi insight buat investor terhadap PT Astrindo. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak dari saya, secara sektoral kan BP sendiri berencana akan akan agresif lah Pak terhadap coal ini. Nah, kira-kira pandangannya setuju nggak Pak? Banyak punya perspektif bahwa batu bara ini nampaknya secara sektoral nih mungkin akan sedikit ditinggalkan gitu Pak. Atau memang sebenarnya udah bottoming dan justru nanti ada potensi mengalami kenaikan kembali Pak. oke. Mungkin Pak Re mau jawab yang ini dulu, Pak Re. Oke. Ya, ini sebetulnya question yang sedikit loaded ya, karena dunia ini sama sekali tidak suka batu bara. Kita ada beberapa hubungan bank, terutama, yang sudah tidak mau berbisnis sama BP karena batu bara. Nah, sebagai perusahaan Indonesia, kita memang harus pakai yang di dalam negeri. Apalagi kalau aset atau commodity itu
memang yang paling efficient untuk misalnya power generation. Jadi Indonesia belum bisa pindah 100% ke renewable. Itu memang fakta. Solar power, kalau lihat beberapa studi itu cuma bisa rata-rata ya tiap hari 4 jam. Jadi kalau nggak investasi di battery, which is 2 kali lebih mahal daripada solar, tidak bisa pakai solar power. Wind juga ada tempat yang ada wind. Jadi Indonesia masih seharusnya harus ikut Amerika. Amerika memang all of the above. Mau pakai coal, mau pakai solar, mau pakai apa aja dibolehkan. Nah, karena di dunia ini emang movement itu untuk cleaner energy, kita juga harus understand. Tapi untuk Indonesia tidak boleh maksa, terutama untuk Indonesia sendiri. Baik yang sebut Indonesia very pollutive country, carbon emissions, bla bla bla. Tapi kalau lihat fakta, data-data yang sudah ada, sebelum pandemic, the peak of industrial production di Indonesia di tahun 2019. Di tahun 2019, total carbon emissions, CO2 ya, yang keluar dari Indonesia, menurut Global Carbon Atlas, it's a think tank study, itu 510 million tons. 510 million tons. Sedangkan Indonesian rainforest in total 2019 itu absorb lebih dari 2 billion tons of CO2. Jadi net-net, Indonesia is one of the cleanest countries in the world karena kita absorb 100% dari carbon emissions dan membersihkan 3 kali lipat apa yang kita keluarin. Nah, something like that, nobody wants to hear karena doesn't benefit them. Tapi that's a fact. Indonesia secara total carbon emissions is one of the cleanest countries in the world. Tapi nggak ada yang mau percaya. So what do? Kita memang harus ikutin the world. Ya mau go green, ya oke, we'll go green. Tapi bukan berarti harus tinggalin apa yang lebih penting untuk negara sendiri. Jadi strategi BP memang ke situ. Nggak akan tinggalin coal, tapi kalau bisa menurunkan carbon emission. Itu bukan hanya coal. Misalnya our port operations itu ambil power dari PLN sama our own power generators. Our own power generators itu membakar solar, diesel. Over the next couple years, kita mau not just reduce, tapi hilangkan the diesel and replace it with ada 4 jenis power supply. 1, solar. 2, wind. 3, hydro. Kalau ada river yang dekat, dan ada di beberapa tempat di site kita ada. Yang terakhir, biomass. Kebetulan Jembayan itu punya banyak empty void space yang sekarang memang kita harus rehabilitasi. Nah, rehabilitasi bukan hanya planting trees, kita bisa bikin apa yang perlu untuk daerah sana. Nah, salah satu itu untuk seperti HTI, tapi khusus untuk biomass friendly trees, misalnya Kaliandra. Kaliandra sebetulnya itu bisa membakar power, heat rate, or generate, bukan bakar, generate heat, itu sama dengan batu bara. Yang batu bara 4.200 kilocalories, Kaliandra trees itu bisa generate 4.000 sampai 4.600 kilocalories per ton. Jadi mau pakai pohon atau mau pakai batu bara, harus pakai pohon saja. Nah, itu salah satu pilot project kita lagi incar sekarang, kerja dengan beberapa perusahaan luar negeri. So sebetulnya
slowly but surely kita memang move to greener economy, tapi nggak akan dimaksa do it right away, do it fast. Kita hanya bisa buat apa yang kita siap. Nah, kebetulan karena batu bara lagi naik banyak, cash flow juga lagi naik, kita bisa akselerasi proses untuk greening our operations and lowering carbon emissions. So memang strategi kami emang gitu di situ. Oke, ini diskusi yang sangat luar biasa Pak, karena banyak sekali yang sudah disampaikan juga dari Pak Ray dan juga Pak Michael. Mungkin ada closing statement nih Pak dari Pak Ray ataupun Pak Michael. Mungkin Pak Michael, he could talk about the finances. Sebagai CFO, mungkin the market mau tahu tentang profit BP. Mungkin Pak Mike bisa jelasin sedikit. Silakan Pak Michael. Ya, oke, sorry. Ya, ya, jadi mungkin seperti yang telah kami sudah sampaikan ke publik untuk laporan keuangannya Astrindo per akhir tahun lalu dan juga per kuartal tahun ini, kan secara revenue itu ada peningkatan yang luar biasa dari yang sorry. Jadi ada peningkatan dari revenue yang luar biasa, yaitu yang sebelumnya tahun 2002 hanya 44 juta, kemudian meningkat menjadi 145 juta. Ya, yang 2022 itu revenue per tahun 44 juta, sedangkan yang Maret itu hanya 3 bulan saja sudah meningkat menjadi 145 juta. Selain dari itu, secara profit ya, di kuartal juta. Nah, kami merasa berkeyakinan bahwa tren ini akan tetap meningkat, apalagi dengan mempertimbangkan bahwa dari laporan yang kuartal pertama itu sebetulnya hanya 2 bulan konsolidasi dengan Sakari, dan tentunya sambil berjalannya waktu, yaitu per Juni nanti akan secara persentase konsolidasi Sakari akan lebih besar lagi, jadi seharusnya nanti akan ada peningkatan yang lebih baik lagi, seperti begitu. Nah, perlu diingat juga bahwa dengan yang tadi saya pernah tadi ada mention bahwa harapan kami tren batubara akan membaik lagi during second half this year. Ya, hopefully itu juga akan memberikan kontribusi lebih kepada kita punya end result untuk akhir tahun ini, seperti begitu. Nah, again yang mungkin saya juga sudah sering sampaikan ke orang-orang bahwa kami terus terang merasa sangat beruntung sekali sih ya bisa mendapatkan aset ini. Waktu bisa dibilang aset ini merupakan rebutan banyak pihak waktu itu, dan waktu kami akuisisi itu melalui proses bidding ya, yang awalnya yang saya tahu itu diikuti ada 11 peserta, itu pun dari perusahaan yang bisa dibilang jauh lebih besar dari kami. Tapi pada akhirnya ya beruntunglah kita bisa closing dan mendapatkan aset ini. Harapan kami sih dengan adanya Sakari ini akan lebih memberikan return yang lebih tinggi kepada seluruh stakeholder kami. Ya, dan terus terang ini bukan this is not the end for us, ini is just beginning, karena kami masih punya banyak plan seperti tadi yang Pak Ari sempat mention juga, yaitu untuk gasifikasi dan lainnya, yang harapan kami akan memberikan nilai lebih bagi para stakeholder kami, seperti begitu. Kami sangat terima kasih sekali telah diberikan kesempatan hari ini untuk mengikuti webinar ini.
Dan ya saya berharap kita akan bisa melakukan ini secara reguler untuk kedepannya. Seperti begitu. Terima kasih semuanya, Bu Sabrina, Pak Bernard, Pak Brian, dan Pak Yohanes. Oke. Nanti Nanda juga. Ya, thank you Pak Mike dan Ray. Terima kasih juga Kobat sudah hadir di podcast kali ini yang tadi sudah saya mention bahwa nanti recording ini akan kita upload di berbagai sosial media kita yang tentunya nanti investor-investor yang nggak bisa dengar di webinar kali ini nanti mereka juga tetap bisa dengar di our channel gitu. Sekian dan terima kasih untuk waktunya. Thank you Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore.